Itu experience itulah yang diminta untuk diaplikasikan. Itu adalah sebuah hasil pemikiran yang faktual. Jadi based on yang kita bicara ini adalah based on experience, tidak based on dari hanya wacana. Oh gitu ya. Nah inilah yang diaplikasikan. Gitu. Nah bicara sejak 3 atau 4 tahun yang lalu kita juga diamanain oleh Kiai untuk program tanam jagung nasional. Program tanam jagung nasional. Gimana itu Mas? Boleh dijelaskan lebih detail? Ini makanya nih sampai interview. Ini juga harus diketahui teman-teman semuanya pastinya. Gitu. Nah inilah yang harus kita duplicate. Iya. Dan harusnya itu dilakukan terus itu Mas ya. Sempat kejadian, ini silahkan dicek nanti tim saya kan juga banyak. Iya. Dijanjikan 2 puso datang barang, ya. Kualitasnya A, nyampainya kualitasnya C. Kita paksa, saya tidak mau terima, tolak balik lagi. Gelagapan, mau nyampe atau saya laporin. Kan itu kan, akhirnya nyampe dikirim 3 hari berikutnya. Dengan berbagai effort, ya karena itu adalah jaminan. Nah, sedihnya Mas, kemarin 3 minggu yang lalu saya datang ke Jawa Barat, ke daerah Cirebon dan sekitarnya. Which is mereka adalah petambak garam cukup banyak. Iya, betul ya. Oke. Iya. Betul kan? Iya, betul. Nah, mereka bercerita ke kami, Mas. Gimana, Mas? Petambak garam ini datang ke kami cerita, Mas, dikasih fotonya ini. Kami sampai tidak mau memanen garam kami. Oh ya? Iya. Dan akhirnya kami buang. Setelah kita berbulan-bulan kerja, kita tidak panen. Dibuka, Mas. Jadi sampai kena air lagi diambilin. Masih ada garamnya dibiarin gitu ya. Kenapa? Harga panennya cuma Rp150 per kilo. Nah dia bilang gini, oh ya masa saya bekerja 1 bulan, hasilnya cuma bisa untuk beli beras 15 kilo. Oke, berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Siap. Sesuai dengan tema kita tentang mimpi besar. Tapi saya ingin kaitkan dulu dengan kegiatan Mas Wicaksono ini Mas. Saya lihat gitu kan, dan dari tim reputasi kami cari informasi di berbagai berita gitu kan. Aktivitas Mas Wicak itu kemarin juga sempat sibuk sekali gitu Mas di penanaman jagung Mas ya. Dan itu juga di bawah di PBNU Mas ya, kerjasama dengan Kementan. Ini Mas Wicak ini tadi nelayan, terus habis ini nanam jagung juga. Saya kepengen ini Mas, tanya gini, sebenarnya itu apa sih mimpi Mas Wicak untuk di kegiatan ini gitu loh? Apa ya di balik itu kegiatan yang Mas lakukan itu sebenarnya gitu? Balik lagi intinya adalah ini kan sebuah amanah Mas. Oh gitu ya. Kan balik lagi ke bahasan topik awal tadi. Iya. Bagaimana Mas? Siapa mayoritas orang-orang kita kan? Adalah nelayan, petani, dan pelaku UKM. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berkecimpung di situ untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya. Itu tujuan utamanya itu. Itu adalah amanah dari kiai-kiai kepada kami karena experience kami yang bisa membawa industri dari kecil, dari mikro naik ke kecil, naik menjadi UKM, naik menjadi medium industrinya, naik menjadi korporasi, naik menjadi konglomerasi, akhirnya tumbang, naik lagi kan itu namanya bisnis Mas. Nah, itu experience itulah yang diminta untuk diaplikasikan. Itu adalah sebuah hasil pemikiran yang faktual. Jadi based on yang kita bicara ini adalah based on experience, tidak based on dari hanya wacana. Gitu ya. Nah inilah yang diaplikasikan. Gitu. Nah bicara sejak 3 atau 4 tahun yang lalu kita juga diamanain oleh Kiai untuk program tanam jagung nasional. Program tanam jagung nasional. Gimana itu Mas? Boleh dijelaskan lebih detail? Ini kan programnya sebenarnya awalnya kan masuk di Pajale, padi, jagung, dan kedelai. Kenapa? Kenapa? Karena pemerintah menginginkan dari dulu, tidak hanya zamannya Pak Jokowi ya, terutama di konsepnya di Pak Jokowi sekarang, itu adalah pemerintah pengen ada swasembada Pajale, padi, jagung, dan kedelai. Tapi kenyataannya yang swasembada kan baru padi. Bahkan kadang-kadang impor tapi sedikit. Itu kan hanya kondisional. Tapi kalau bicara jagung dan kedelai itu masih banyak impor. Filosofinya begitu. Nah, 4 tahun yang lalu lah akhirnya kita diskusi dengan kementerian, dengan PBNU, bicara mencoba untuk stop impor jagung.
Oke, akhirnya terjadi kesepakatan. Oke, kita akan support untuk stop impor jagung. Bagaimana caranya? Caranya adalah meleverage dari mayoritas warganya kami, warganya Nahdien ini. Nah, itu adalah mayoritas tadi apa? Petani dan nelayan. Dan UMKM. Makanya tahap awal 4 tahun yang lalu kita meleverage dari petaninya kita, which is itu adalah orang-orang Nahdien semuanya. Kita minta mereka untuk menanam jagung secara serentak. Dengan disupport apa oleh pemerintah? Dengan disupport oleh bibit yang kualitasnya baik, dengan disupport oleh peralatan, dengan disupport dengan manajemen, dengan disupport dengan stakeholder yang lain adalah off-taker-nya. Nah, kami mensupport itu semuanya. Akhirnya apa? Alhamdulillah, boleh dicek kok, boleh dicek sendiri. Kita berhasil menjalankan amanah ini dengan menanam kurang lebih 121.000 hektar. 121.000 hektar. Itu jagung. Itu hanya jagung. Itu sama Singapura gede kita loh, Mas. Oh ya? Jadi yang tanaman yang kita tanam ini dibandingkan dengan negara tetangga lebih gede yang kita tanam. Alhasil apa? Alhasil tahun lalu itu waktu periode yang pertama Pak Jokowi itu kan berhasil tidak impor kan kita kan, dan bahkan ekspor. Berhasil tidak impor lagi. Ya, dan bahkan ekspor ke Filipina. Bahkan ekspor. Ya, itu salah satunya kerjaan kami sebenarnya. Tapi memang kami ini kan tidak terlalu suka yang hiruk pikuk ya. Baru kali ini aja kita ekspor gede-gedean gitu ya. Nah, itulah kerja NU. Itulah kerja Nahdlatul Ulama. Kerja senyap, kerja maksimal, hasilnya barokah. Mantap, ini baru bener. Jangan berantem dulu. Sekarang kan baru banyak perdebatan nih. Saya harus jadi ini. Yang penting kita kerja dulu. Dan saya jadi kepikiran gini, Mas. Itu dari sebelumnya impor, bahkan bisa jadi ekspor gitu kan? Ya itu kerjanya semua stakeholder. Tapi itu salah satunya adalah warga kami yang kita kerja. Dari ini cuman saya kepikirannya gini, Mas, ini perlu dibongkar nih. Sebenarnya persoalannya apa? Kenapa sebelumnya itu impor, terus ini buktinya kita bisa. Sebenarnya rahasianya apa itu? Rahasianya adalah yang pemirsa semuanya bisa tahu gitu loh. Bahasanya itu adalah semua stakeholder harus kerja bersama, Mas. Kerja bersama. Nggak mungkin, kita bicara nggak mungkin. Kami sebagai petani-petani tadi dikerahkan semuanya nanam. Tapi habis itu tidak disupport oleh pemerintah. Tidak mungkin itu kan? Nah, tidak mungkin juga setelah kerja nanam semuanya disupport oleh pemerintah, yang ngambil barang nggak ada. Akhirnya harganya kan hancur. Harganya hancur, dimainin lagi sama tengkulak. Aduh, sakit betul itu ya. Pabriknya nggak mau nampung. Nah, ini adalah fungsi utamanya kita. Itu harus dilakukan kemarin, Mas. Iya, harus semua stakeholder. Harus semua stakeholder bicara. Kebetulan memang kementeriannya juga memang visi yang sama untuk stop impor jagung, dan kita yang support di belakang layar. Gitu. Tapi kan kita nggak boleh di belakang layar terus nih. Betul. Kita harus di belakang layar kan. Ini makanya nih sampai interview. Ini juga harus diketahui teman-teman semuanya pastinya. Gitu. Nah, inilah yang harus kita duplicate. Dan harusnya itu dilakukan terus itu, Mas ya. Ini contoh yang bisa silakan tanya sendiri ke teman-teman di Nusa Tenggara Barat. Itu ada di Dompu. Coba tanya di sana. Sekarang mereka penghasil jagung yang sangat besar. Jadi lumbung jagung nasional. Nah, bahkan ada beberapa kelompok tani yang datang ke kami, cerita sampai menangis-nangis, Mas. Gimana itu, Mas, ceritanya nangis-nangis, Mas? Saya cerita ini, Mas, kami berterima kasih sekali dengan programnya sampean. Gitu. Nah, kenapa? Karena dari hasil ini sentuhan dari pemerintah yang kami rasakan langsung itu setelah lewat tangan kami. Saya nggak tahu ya, masalah yang lain kan saya nggak ikutin. Melalui tangan kami itu sangat terasa. Kenapa? Karena kualitas jagung bibit yang disampaikan gratis ke mereka itu sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan kualitasnya. Jadi kalau kita bicara dengan petani, saya mau kualitasnya A, saya pastikan barangnya nyampainya A. Jangan sampai bilangnya kualitasnya A, nyampainya C. Kan akhirnya dibuang oleh petani. Betul. Ya kan? Bahkan sempat kejadian
ini silahkan dicek nanti ya, tim saya kan juga banyak. Iya. Dijanjikan 2 fuso datang barang, ya, kualitasnya A, nyampainya kualitasnya C. Kita paksa, saya tidak mau terima, tolak balik lagi. Gelagapan, mau nyampe atau saya laporin, kan itu kan. Akhirnya nyampe, dikirim 3 hari berikutnya dengan berbagai effort. Ya karena itu adalah jaminan. Jaminan ya. Kita bicara jaminan ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita ini tidak sampai terdeliver sesuai dengan janji. Kan itu. Nah, pembuat regulasi itu adalah janji. Janji jangan sampai tercederai sampai ke masyarakat paling bawah. Nah, ini itu kan begitu. Nah, kita ini hanya tukang kompor aja, Mas. Nyampe gitu kan. Nah, alhamdulillah tadi balik lagi yang petani tadi, itu akhirnya mereka berhasil menanam dan hasilnya bagus panennya. Nah, akhirnya satu kabupaten tadi, Mas, yang dulunya nilai kemiskinannya dia paling bawah, yang tidak ada atau sedikit sekali mereka mengirimkan jamaah umroh. Tahun lalu 2019 itu mereka mengirimkan jamaah umroh terbanyak di Nusa Tenggara, Mas. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka hasil jagungnya melimpah, hasilnya bagus. Jadi dampaknya dampak ekonomi ekonominya ya. Nah, itu curhatan sampai menangis mereka. Wallahi itu, Mas. Mereka bercerita sampai dengan kami dengan menangis. Gitu. Mereka sangat bersyukur dengan hasilnya kerja kita gitu. Walaupun dengan kondisi ini banyaklah yang mencemooh sana, ya biarin lah, namanya juga ini kan. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu wajar. Jadi kita tidak begitu memperhatikan. Yang penting masyarakat kami merasakan kinerja itu langsung ya. Jadi pada dasarnya di situ programnya memang berjalan betul-betul dan dirasakan masyarakat. Alhamdulillah. Nah, itulah yang akan insya Allah kita akan juga duplicate ke ranah pesisir kita. Saya tanya sama-sama ya. Betul nggak pesisirnya kita atau panjang garis pantainya kita ini itu terpanjang di dunia? Iya, Mas. Betul kan? Iya, betul. Fakta Mas. Kan? Fakta itu, Mas. Kalau lihat berita-berita kayak gitu. Itu di fakta. peta juga kelihatan. Iya, betul kan ya? Itu fakta ya. Itu fakta. Fakta nggak Indonesia masih impor garam? Itu fakta juga sih. Iya. Ya fakta kan itu ya? Iya, betul. Sedih juga ya. Ini Mas. Jadi timpang kan. Jadi ada tidak korelasinya. Iya. Nah, ini yang harus kita bikin titik seimbang. Gitu. Bagaimana caranya? Caranya sama dengan yang saya lakukan dengan program jagung tadi. Sama. Dengan cara apa? Meleverage kehidupan sosial masyarakatnya kita. Menggunakan kekuatan sosial masyarakatnya kita untuk bergerak bersama-sama melakukan stop impor garam. Harus ada komitmen nih, nggak bisa kalau kita bicara iya ketika didukung ya sama aja gitu. Harus bicara komitmen semua stakeholder bicaranya sama. 2 tahun lagi kita harus stop impor garam. Regulasi harus support, masyarakat harus support, stakeholder yang lain support, pengusaha-pengusahanya sebagai usernya harus support, gitu kan? Nah, nanti bagaimana caranya? Setelah saya cari data, ini datanya kita ambil dari kementerian, dari BPS. Ini kalau tidak salah ya, saya mohon jangan disalahin nanti, jangan dibully nanti ya kalau salah ya data ya. Kalau tidak salah, total luasan lahan garam kita, tambak garam kita, itu luasnya itu 49.000 hektar something. Kalau tidak salah nih. Harusnya kebutuhan luasan lahan garam kita itu garam yang garam efektif loh ya, jadi yang memproduksi terus gitu. Itu setidaknya harus mencapai sekitar 150.000 hektar. Nah, berarti apa? Masih ada kekurangan lahan garam kita. Itu pun masih dengan cara yang tradisional. Belum ada sentuhan teknologi. Nah, kalau bicara dengan sentuhan teknologi harusnya berbeda lagi. Mungkin luasannya lebih kecil atau luasannya sama dengan teknologi, hasilnya kita bisa ekspor lagi. Gitu. Nah, sedihnya Mas. Kemarin 3 minggu yang lalu saya datang ke Jawa Barat, ke daerah Cirebon dan sekitarnya. Which is mereka adalah petambak garam cukup banyak. Betul ya. Oke. Betul kan? Iya, betul. Nah, mereka bercerita ke kami, Mas. Gimana, Mas? Petambak garam ini datang ke kami cerita, Mas, dikasih fotonya ini. Kami sampai tidak mau memanen garam kami. Oh ya? Ya. Dan akhirnya kami buang.
Setelah kita berbulan-bulan kerja, kita tidak panen. Dibuka, Mas. Jadi sampai kena air lagi diambilin. Masih ada garamnya, dibiarin gitu ya. Kenapa? Harga panennya cuma Rp150 per kilo. Nah, dia bilang ini, oh ya masa saya bekerja 1 bulan, hasilnya cuma bisa untuk beli beras 15 kilo. Iya. Gitu. Nah, nggak worth it. Bagaimana? Bagaimana anak saya sekolah? Bagaimana saya harus mencukupi kebutuhan yang lain? Gitu kan. Nah, sampai harganya Rp150 per kilo. 150. Ya, masalah. Gitu. Nah, ini problematiknya gini. Nah, berarti dalam waktu dekat kami mohon, ini reputasi juga harusnya bisa menaikkan ya. Kami mohon untuk segera dibentuklah standarisasi harga garam. Standarisasi harga garam. Ini penting ini ya catatannya. Berarti nanti akan ada, kalau kita bicara jagung sudah ada. Harga dasar jagung kita 3.150 per kilo dengan tingkat kekeringan maksimal 15%, 13-15%. Oke. Beras sudah ada standar harga gabah. Oke, ada kan? Nah, tinggal masalahnya garam. Garam harus ada standar harga garam kita berapa? Rp1.000 kah? Rp600 kah? Rp700 kah? Nah, itulah semua stakeholder harus berkumpul menentukan berapa sih sebenarnya HPP petani kita ini bekerja sih per hektarnya, menghasilkan berapa, kita beli harga dasarnya berapa, biar petani ini tidak rugi. Nah, kita dorong untuk pemerintah untuk melakukan itu, berharap nanti kita ini sudah tidak impor lagi. Kenapa? Karena petani ada kepastian untuk mereka bekerja. Ya, mereka ada pasti kalau saya bekerja 1 bulan, umurnya garam untuk dari air laut menjadi garam kan sekitar 23-30 hari. Untuk mereka mengeringkan garam, berpanas-panasan, dibolak-balik airnya hingga bisa akhirnya menjadi garam. Nah, jangan sampai mereka bekerja 30 hari, ternyata hasilnya cuma bisa beli beras 15 kilo. Gitu kan? Kan kasihan mereka. Nah, ini yang harus kita kelola. Nah, terus balik lagi, Mas, bagaimana caranya biar masyarakat mau nanam semuanya, gitu kan? Nah, berarti masyarakat harus dikasih stimulus biar kualitasnya terjaga baik. Stakeholdernya biar mau menerima hasil garamnya tadi. Nah, berarti apa? Oke, kita kasih nanti standarisasi membran. Jadi semua tambak garam pemerintah rakyat tadi yang dikelola bersama, yang dengan perjanjian bersama dikasih bantuan membran nanti. Kita kasih bantuan membran. Gitu. Misalkan 10.000 hektar kita kasih membran semuanya. Dananya dari mana? Bantuan pemerintah. Dikasih membran semuanya, itu kualitasnya naik, Mas. Oh, gitu ya. Dengan sentuhan membran aja. Itu kualitasnya sudah naik. Memang harga membrannya lumayan. Buat kalangan petani lumayan. Nah, kalau dikasih membran mungkin dari NaCl-nya 60%, 70% mungkin naik dari 80 atau 90%. Berarti kan sudah masuk di kategori garam konsumsi. Tinggal masukkan ke garam industri harus 97 atau 98%. Kan itu. Nah, berarti sentuhan teknologi yang lain untuk bisa diabsorb oleh stakeholder dari pelaku bisnis. Nah, bagaimana caranya? Tanda kutip harus memaksa semua stakeholdernya dipanggil. Harus dipaksa. Harus sedikit dipaksa. Harus dipaksa. Oke, kita list kan kita bisa nih. Siapa sih yang pengguna garam terbesar di Indonesia? Bisa kan? Nggak mungkin dong nggak bisa. Betul. Pemerintah masa nggak punya data itu? Oke, pilih satu panggil. Oi, kamu dari mana nih? Oh, masih impor, Pak. Oh, kamu dari mana? Masih impor. Panggil semua. Saya kamu impor 2 tahun lagi. Gimana caranya? Ini caranya. Oke, kalau tahun ini kamu masih impor, tak kasih kamu kuota impor, tapi syaratnya 20% kamu harus nanam di masyarakat. 30% kamu harus nanam di masyarakat. Memaksa tapi solutif dong. Dan untuk kepentingan ini, Mas. Kepentingan nasional. Kita ini bicara kepentingan nasional, tidak bicara kepentingan individu dan kelompok. Kita paksakan. Kalau you impor, boleh saya kasih kamu kuota impor, tapi kamu harus menanam garam sendiri 30% dari kuota impormu. Itu. Caranya apa? Kamu harus memberdayakan masyarakat, harus membantu membran tadi itu harus dibagikan ke masyarakat. Jadi uang pemerintah nggak keluar, tapi uang importir dan pengusaha yang keluar. Ini gitu. Bagus ini, harusnya diterapkan ini, Mas. Kan ini contoh kan? Kita ini
bukan orang tukang kritik mas. Kita ini orang pekerja, jadi kita paham mau diapain gitu. Nah itu yang harus dipaksakan mereka untuk ini. Alhasil apa mas? Kita bicara 2 tahun lagi, insya Allah kita tidak perlu impor garam lagi, karena sudah tertata. Nah, terus mas, harus ada sistem clustering mas. Kalau memproduksi ini, jangan kita punya sistem garam, stop impor garam. Semua provinsi kita paksakan menanam garam gitu misalkan, atau membuat tambak garam gitu. Nggak bisa semua. Harus kita clustering aja. Contoh nih misalkan, saya keliling ke Indonesia, saya lihat ada beberapa daerah yang sangat berpotensi menghasilkan garam tinggi. Contohnya daerah di Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara Timur. NTT. NTT ini karakteristik dari daerahnya itu adalah daerah pantai yang panas. Panasnya lebih lama dibandingkan dengan panasnya provinsi yang lain. Saya pernah ke daerah, kalau tidak salah di Atambua, mas. Atambua. Nah, ini perbatasan dengan Indonesia dan Timor Leste. Nah, saya pernah menyusuri darat, mas. Jalanannya bagus, tapi gersangnya, nauzubillah, mas. Gersang sekali. Jadi seperti padang pasir, tapi nggak ada ilalangnya, tapi kayak sabana gitu. Nah, tapi di pinggir laut. Di pinggir laut itu. Di pinggir laut. Berarti kalau saya saat itu, mas, itu bicara 8 tahun yang lalu itu. 8 tahun lalu. Wah, ini kalau jadi ladang garam luar biasa ini, saya bilang gitu. Coba bayangin, di situ ada 150 hektar. Saya sempat tanya nih, ini berapa luasan tanah ini ya mas? Ada 150.000 hektar. 150. Jadi sepanjang mata memandang itu ilalang, panas, dan ada garis pantai gitu. Nah coba bayangin, masalah garam kita selesai dari NTT aja mas. Ini bocoran, ini luar biasa ternyata ya. Selesai di satu provinsi aja gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara hamparan tadi kita rubah menjadi ladang garam. Dirubah menjadi ladang garamnya yang profesional, dikelola oleh petani-petani, di off-takerin oleh BUMN, dipastikan tersalurkan oleh stakeholder pengusaha yang butuh garam tadi. Selesai kan Republik kita kan, nggak perlu impor kan? Gitu. Kok jadi sederhana ya jadinya setelah dijelaskan Wicak ya? Iya, karena ini masalah mindset teman-teman. Ini kalau bicara mindset, bekerja bersama itu harusnya bisa selesai. Jangan hanya satu dikotomi, saya megang ini, saya megang ini, saya megang ini, nggak akan selesai Republik kita. Harus bicaranya barengan. Gitu. Nah, tadi balik lagi ya contoh, itu bisa selesai dengan cara sentuhan teknologi itu lagi, itu tadi. Nah, itu akan bisa menjadi ladang pariwisata juga mas. Kalau kita bisa sinkronisasi, misalkan sampai ladang garam 100.000 hektar itu kan sepanjang mata memandang jadi hitam dan putih kan. Nah jadi keren jadi buat foto selfie kan. Nah di dekat situ dikasihlah resto yang bagus di pinggir laut, di sepanjang hamparan garam. Memang gitu. Beda ya cara berpikirnya pengusaha ya. Semua jadi potensi semua. Dan sekarang kalau tidak salah nih, jangan disalin lagi kalau saya ini ya, jangan dibully lagi ya. Kalau tidak salah tahun lalu kita impor garam itu 2,9 juta ton. Kalau tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah ya. Kalau 2,9 juta dan ton. Dan seharusnya ya itu adalah devisanya kita. Seharusnya nggak perlu impor kita. Bahkan kalau bisa memaksimalkan itu bisa ekspor malah mas. Bisa ekspor. Ya masa kita impor dari beberapa yang kalau tidak salah lagi nih, jangan disalahin lagi nih. Kalau tidak salah kita impor dari Singapura. Kenapa? Karena tradernya di Singapura. Padahal nggak usah dibicarain. Baik, itu hal-hal simpel gitu mas. Teman-teman bisa mencerna sendirilah.